Assalamualaikum sahabat Stevi Natura. Hari ini hatiku ingin berbicara denganmu yang mungkin merasa sedang berada di persimpangan jalan. Lelah karena langkahmu terasa berat dan bisikan keraguan mulai berkata, "Sudah, menyerah saja." Aku tahu perasaan itu. Ada titik di mana batin terasa begitu rapuh, seolah semua usaha tak berarti. Kita sering diajari untuk melihat kegagalan sebagai sebuah akhir, sebuah vonis. Padahal, izinkan aku membisikkan sebuah rahasia lembut. Kamu bukan gagal diet, kamu hanya berhenti sebelum tubuhmu sepenuhnya beradaptasi dengan irama baru. Kamu bukan gagal bisnis, kamu hanya menyerah sebelum sempat memahami bisikan semesta tentang arah yang berbeda. Kamu bukan tidak berbakat, kamu hanya berhenti mengasah sebelum cahaya unikmu benar-benar bersinar. Faktanya, sebagian besar yang kita sebut kegagalan hanyalah penyerahan diri prematur, mengakhiri sebuah proses sebelum takdir ilahi mengizinkanmu melihat hikmah dan terobosan. Bayangkan perjalanan jiwamu seperti sebuah kurva pertumbuhan yang mendalam. Di awalnya, mungkin ia terasa datar, lambat, penuh keraguan. Inilah fase yang paling menguji kesabaran. Ironisnya, titik di mana kebanyakan orang memutuskan untuk berbalik arah seringkali adalah beberapa langkah sebelum terobosan besar, sebelum gerbang cahaya mulai terlihat. Mengapa demikian? Karena semesta punya cara untuk menguji seberapa dalam keyakinan dan keikhlasanmu. Ujian terberat datang saat kamu nyaris menyerah tepat sebelum tirai terbuka menunjukkan pemandangan yang selama ini kau nantikan. Inilah momen jiwa sedang ditempa, bukan dihukum. 3 kesalahpahaman yang seringkali membuat kita terlalu cepat menyerah, menjauhkan kita dari cahaya dalam diri. Mari kita urai 3 kesalahpahaman yang seringkali membuat kita terlalu cepat menyerah, menjauhkan kita dari cahaya dalam diri. 1. Aku sudah coba semuanya, tapi takdirku memang begini. Padahal jiwa belum mengizinkan semua pintu dibuka. Bisikan ini sering muncul dari keputusasaan. Kita merasa sudah mengerahkan segala daya, padahal mungkin ada lorong-lorong hikrah yang belum kita jelajahi. Bukankah Thomas Edison tidak menyerah pada percobaan ke-999? Bukankah J.K. Rowling tidak putus asa setelah belasan penolakan? Refleksi diri. Tanyakan pada hatimu dengan kejujuran yang lembut, apa satu hal yang belum kuizinkan diriku coba dengan sepenuh jiwa? Praktik. Buatlah daftar tentang apa yang belum aku coba. Izinkan jiwamu melihat peluang yang tersembunyi di balik rasa lelah. Percayalah, semesta akan membuka jalan jika hatimu bersedia melangkah. 2. Kegagalan ini adalah bukti aku memang tidak layak, padahal jiwamu sedang belajar merangkak menuju kebijaksanaan. Kita sering mengidentifikasi diri dengan hasil. Jika gagal, kita merasa diri ini gagal. Padahal, jatuh dan bangkit adalah bagian tak terpisahkan dari irama kehidupan. Refleksi diri. Sadarilah, kemunduran atau kesalahan bukanlah cap atas identitasmu. Jiwamu adalah sebuah sungai yang mengalir, bukan genangan yang stagnan. Setiap gagal hanyalah aliran yang berbelok, menuntunmu pada sumber hikmah yang lebih jernih. Praktik. Pisahkan dirimu dari hasil. Katakan pada cermin, aku adalah pribadi yang berani mencoba, dan setiap pengalaman adalah guruku. Peluk dirimu dengan belas kasih, karena kamu sedang dalam proses yang agung. 3. Aku hanya melihat hasil, bukan proses yang Tuhan desain. Padahal, setiap detik usaha adalah dikir yang penuh cinta. Dunia mengajarkan kita untuk mengukur segalanya dari hasil akhir. Tapi Sang Pencipta melihat setiap detak niatmu, setiap tetes keringat ikhtiarmu, setiap tarikan napas sabarmu. Refleksi diri.
syukurilah setiap upaya sekecil apapun. Setiap langkah yang kau ambil, meskipun tidak terlihat hasilnya, adalah sebuah dzikir, sebuah doa dalam gerakan yang akan tercatat di langit. Praktik, ubah fokusmu dari apa yang belum tercapai menjadi apa yang sudah aku lakukan hari ini dengan kesadaran penuh. Rayakan setiap progres internal, kejujuranmu, kesabaranmu, kekuatan batinmu. Strategi anti menyerah, merawat jiwa di tengah badai. Ketika keraguan datang, ingatkan dirimu bahwa kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pertama, napas 5 menit, doa dalam gerakan. Saat keinginan untuk menyerah begitu kuat, jangan paksa dirimu untuk melakukan semuanya. Cukup bisikkan pada dirimu, aku akan mencoba hanya 5 menit lagi. Praktiknya, tulis 5 menit lagi, baca 5 menit lagi, berdoa 5 menit lagi, bernafas dengan sadar 5 menit lagi. Seringkali batas 5 menit itu akan meluas karena kamu telah membuka pintu bagi aliran energi yang baru. Ini adalah komitmen lembut pada jiwa, bukan paksaan. Kedua, jejak hikmah, peta perjalanan jiwa. Jangan buang kegagalanmu, kumpulkanlah mereka dan lihatlah sebagai harta karun pelajaran. Praktiknya, buatlah jurnal hikmah khusus. Tuliskan setiap kegagalan yang kamu alami, lalu catatkan pelajaran apa yang dapat kau ambil. Bagaimana hal itu membawamu satu langkah lebih dekat menuju tujuanmu? Syukuri setiap pembelajaran ini. Ini adalah peta jiwamu yang akan membimbingmu menemukan tujuan ilahimu. Ketiga, lingkaran cahaya, memeluk diri dalam kebersamaan. Kamu tidak sendiri, terhubunglah dengan mereka yang bisa menguatkan jiwamu saat kamu rapuh. Praktiknya, siapkan daftar penyelamat jiwa. Kontak teman yang akan berkata, "Ayo, sekali lagi, aku bersamamu." Nama mentor atau seseorang yang bijaksana yang pernah melalui fase sulit. Judul buku, film, atau lantunan doa yang selalu menyalakan kembali imanmu. Mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk menerima cahaya yang Tuhan kirimkan melalui sesama. Surat untuk diri yang lelah, percaya pada ridhonya. Untukmu yang hari ini merasa ingin menyerah, aku tahu lelahmu nyata, ragumu berat, bisikan keraguan begitu kencang. Untuk apa terus mencoba? Tapi izinkan aku mengingatkan dengan segenap cinta. Garis finish seringkali hanya beberapa langkah di balik titik di mana kebanyakan orang memutuskan untuk berbalik arah. Ambil napas, langkah lagi, sekali lagi. Percayalah pada desain ilahi di setiap langkahmu. Hormati prosesmu, karena versi masa depanmu yang penuh kedamaian dan kelimpahan sedang berbisik penuh syukur pada dirimu yang hari ini memilih untuk tidak menyerah. Insya Allah, jika kamu pernah hampir menyerah, tapi memilih untuk bertahan, dan itu mengubah segalanya, atau jika video ini menyentuhmu hari ini, komen di bawah. Aku bersyukur tidak menyerah, dan aku percaya pada proses ilahi. Like video ini jika kamu merasa pesan ini adalah pelukan yang kamu butuhkan. Bagikan ke seseorang yang perlu mendengar ini, yang mungkin sedang merasa lelah dan ingin menyerah. Subscribe channel Steffi Natura untuk terus menemukan makna yang lebih dalam di setiap nafas dan setiap langkah. Karena setiap langkahmu dengan hati yang hadir adalah bagian dari takdir yang indah.